tepat pada waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi, aku dan penolong anak yatim, penyayang anak yatim, nanti di surga seperti dua jari ini, kata Nabi. Wa ma mana'an nasa an yu'minu. Pemirsa, perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sangatlah berdampak pada generasi dan umat di masa yang akan datang. Tentunya, hal ini harus diimbangi dengan pendidikan agama. Salah satu tempatnya adalah pondok pesantren, di mana saat ini saya sudah berada di pondok pesantren Jari Nabi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana para santri diajarkan untuk berakhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kegiatan para santri di pondok pesantren Jari Nabi. Jejak Islam kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi pondok pesantren Jari Nabi yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pesantren ini berdiri tahun 2017 lalu yang merupakan cikal bakal dari sebuah komunitas yang diinisiasi oleh Kiai Haji M. Syukron Maksum dan istri. Awalnya Kiai Haji M. Syukron dan istri memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu berupa pendidikan agama yang mumpuni agar lebih banyak anak yatim yang terbantu. Akhirnya membuat komunitas pada tahun 2011 dengan memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan donasi. Sebelumnya para santri dan santriwati yang dibiayai menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Islah, lalu kemudian muncul inisiatif untuk mengelola sendiri pendidikan dengan membangun asrama santri di Sungai Wahid, Desa Manunggal Makmur. Baru pada tahun 2017, pondok pesantren Jari Nabi yang berlokasi tak jauh dari Masjid Agung Nur Ad-Darajat, Tanjung Jabung Timur, dibangun di atas tanah wakaf dari warga bumi Sepucuk Nipah, Serumpun Nibung. Bertepatan dengan malam 1 Ramadan 1438 Hijriah atau 20 Mei 2017, asrama yang berada di atas bukit yang belum sempurna dibangun mulai ditempati. Pesantren Jari Nabi lahir awalnya tahun 2010 itu berupa komunitas Jari Nabi yang membantu anak-anak yatim dan tidak mampu untuk dibawa ke pesantren, di lembaga pesantren. Sehingga kami mengumpulkan donasi, ketika itu kami membentuk gerakan namanya sedekah durian, sedekah 20.000 setiap bulan. Itu terkumpul uang, lalu kami mencari anak yatim dan tidak mampu yang ingin ke pesantren, kita bawa ke pesantren, kita titipkan ke pesantren Al-Islah ketika itu, sehingga itu kemudian bertahun-tahun kita menjalani proses itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, banyak juga yang bertanya ke kami, kenapa namanya Jari Nabi? Barangkali banyak yang menganggap ini nama cukup unik, gampang diingat, dan secara istilahnya gampang untuk diingat, untuk dikenal begitu. Kenapa namanya Jari Nabi? Kami terinspirasi karena gerakan ini awalnya adalah untuk anak-anak yatim dan tidak mampu. Kami terinspirasi dari hadis Nabi, ana waka fil yatimi fil jannati hakaza, kata Nabi. Aku dan penolong anak yatim, penyayang anak yatim, nanti di surga seperti dua jari ini, kata Nabi. Sambil menunjuk jari telunjuk dan jari tengah. Nah, dari kata itulah kemudian jari ini itu kami kemudian memplesetkan menjadi Jari Nabi. Kalau di bahasa Arab kan jari itu artinya tetangga. Maka kami berharap jamaah besar ini yang peduli kepada anak-anak yatim dan tidak mampu ini bisa nanti menjadi tetangga Rasulullah, tetangga Nabi di surga. Nah, lalu perjalanan Jari Nabi itu bertahun-tahun, sekitar 5-6 tahun. Saat itu kemudian kami berdiskusi untuk sebaiknya punya lembaga sendiri, punya pesantren sendiri. Awalnya komunitas yang memberi beasiswa, mengumpulkan dana lalu memberi beasiswa. Kami kemudian
berpikir untuk membuat lembaga sendiri. Akhirnya alhamdulillah pada tahun 2017 ada yang mewakafkan tanah di pusat kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di sebuah bukit di sebelah Masjid Agung Nur Ad-Darajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan alhamdulillah sejak tanggal 27 Mei 2017 pesantren ini berdiri, ditandai dengan kami berjamaah sholat tarawih pada malam 1 Ramadan tahun 2017. Itulah sebagai pondasi kami menganggap ini sebagai hari lahir jari Nabi sampai sekarang. Udah lancar nih? Berapa hari ini sudah? 2 hari. 2 hari. Kemarin belum lancar. Udah ditakzirkan tapi? Ya. Baca. Suasana yang sejuk, asri, dan nyaman begitu terasa di pondok pesantren Jari Nabi yang berada tak jauh dari kota Muara Sabak ini. Lantunan ayat suci Al-Quran langsung terdengar, membuat hati bergetar mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini tak kurang dari 350 santri dan santriwati yang mondok di pondok pesantren Jari Nabi yang berasal dari sejumlah daerah. Qul subhana rabbama mana'an nasa an yu'minu idja. Sadaqallahul azim. Pendidikan di pondok pesantren Jari Nabi, karenanya untuk mencapai visi tersebut, para santri dan santriwati harus membudayakan sifat toleransi, bebas berpendapat dan berpikir di lingkungan pesantren, mengembangkan metode pengajaran Quran dari 3 program unggulan, serta mengajarkan akhlak yang mulia sesuai ajaran Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Okay, to meet. I meet my friend in the street. Second vocabulary. Listen to me. Warahmatullahi wabarakatuh. Have and has. Pondok pesantren Jari Nabi merupakan pondok yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, namun juga pendidikan umum. Bahasa Inggris merupakan salah satu unggulan dari pondok pesantren ini. Para santri dan santriwati tidak hanya harus menguasai bahasa Arab, namun juga mahir berbahasa Inggris agar mampu bersaing di era global. Di pondok pesantren Jari Nabi juga terdapat program Eko Pesantren yang terdiri dari budidaya ikan lele. Lokasinya dibangun di area belakang pondok yang mengajarkan santri melakukan budidaya, mulai dari perawatan hingga memberi makan lele setiap hari. Kegiatan ini dilakukan para santri dengan antusias setelah melakukan aktivitas belajar yang padat. Tak hanya budidaya ikan lele, di pondok pesantren Jari Nabi juga tersedia area pertanian yang cukup luas. Para santri diajarkan cara bercocok tanam yang baik dan benar agar kelak mampu terjun ke masyarakat. Tahapan mulai dari menyuburkan tanah, merawat hingga menyiram tanaman rutin dilakukan agar menghasilkan sayur yang sehat yang dapat dikonsumsi bersama. Selain perikanan dan pertanian, Eko Pesantren di Jari Nabi
juga terdapat peternakan yang lokasinya tak jauh dari budidaya lele dan area pertanian. Kesemuanya dilakoni para santri untuk bekal mereka memiliki keterampilan yang nantinya akan berguna setelah mereka terjun ke dunia kerja. Mereka dapat membuka peluang usaha di bidang pertanian, perikanan, hingga peternakan. Di Pondok Pesantren Jari Nabi ini kami melaksanakan program yang namanya Eko Pesantren, yaitu sebuah program pesantren yang berbasiskan kepada pelestarian lingkungan, yaitu pesantren yang ramah lingkungan. Nah, yang sudah kita laksanakan di sini adalah kami memanfaatkan potensi alam yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Jari Nabi ini. Alhamdulillah, Pondok pesantren ini berdiri di luas lahan kurang lebih sekitar 5 hektar. Dan di sini kami mengembangkan beberapa sektor eko pesantren yang sudah berjalan. Yang pertama adalah sektor perikanan seperti yang ada di sini. Jadi untuk perikanan ini kami mempunyai 10 kolam bioflok lele. Untuk lele ini kami sudah berjalan 1 tahun terakhir dan sudah beberapa kali panen. Panennya itu untuk konsumsi pribadi kalangan pondok, untuk santri, untuk guru, dan bahkan kami juga sudah mendistribusikannya untuk dijual kepada masyarakat umum. Dan alhamdulillah dari distribusi untuk penjualan masyarakat umum itu kita sudah bisa untuk memenuhi menunjang salah satu sumber perekonomian pondok pesantren. Kemudian sektor yang kedua yang kami kembangkan juga di sini adalah sektor pertanian. Jadi anak-anak di sini juga kami fasilitasi dengan lahan pertanian yang mereka setiap hari ada praktek langsung di situ. Pertanian yang ada di sini adalah kami mencoba menanam kangkung, kacang panjang, kemudian cabai, terong, yang untuk sementara ini hasil dari pertanian itu kita gunakan untuk konsumsi pribadi dapur pondok untuk para santri dan juga para asatid yang ada di sini. Kemudian sektor eko pesantren yang ketiga yang kami jalankan di sini adalah sektor peternakan. Peternakan ini kami sedang memulai. Kami mulai dengan peternakan kambing, ini sudah berjalan. Nah, dari ketiga sektor itu tadi sebenarnya rencana jangka panjangnya adalah bahwa sektor-sektor itu nanti bisa memenuhi sumber perekonomian pondok pesantren. Sementara ini yang sudah ada dari beberapa sektor itu dikelola dalam satu wadah khusus, dalam satu manajemen BUMP atau Badan Usaha Milik Pesantren. Alhamdulillah semuanya berjalan dan ini kami masih terus mengembangkannya. Sementara bagi para santriwati diberikan keterampilan memasak. Muhadharah juga diajarkan kepada santri dan santriwati di Pondok Pesantren Jari Nabi. Materi muhadharah diambil dari kisah Nabi hingga kehidupan sehari-hari. Muhadharah dilakukan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Muhadharah mengajarkan para santri dan santriwati agar terampil dan mampu berbicara di depan halayak untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam di hadapan umum dengan penuh percaya diri. Konsep inilah yang dapat mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari akhlak yang biadab berubah menjadi akhlak yang beradab, dari sifat yang keji berubah menjadi sifat yang terpuji. Alhamdulillah pesantren ini anak-anak kegiatannya sudah dimulai jam 3 pagi, anak-anak sudah bangun untuk melaksanakan sholat malam, ada sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, anak-anak ke kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan, ada tahfidz, ada tahsin, ada juga kitab kuning. Jadi di Pondok Pesantren Jari Nabi ini ada pembelajaran juga kitab kuning untuk anak-anak yang mendalami ataupun memahami Al-Quran selain menghafalkan Al-Quran.
Setelah itu anak-anak kegiatan sekolah formal. Untuk kegiatan sekolah formal dimulai jam 8 pagi. Ada SD Jari Nabi, SMP Jari Nabi, SMA Jari Nabi. Kurikulumnya mengikuti kurikulum Dignas sampai zuhur, sholat zuhur berjamaah, kemudian istirahat dan makan siang. Kemudian pada jam 2 siang anak-anak mengikuti kembali kegiatan klasikal untuk tahfidz, tahsin dan kitab kuning sampai jam 4 sore. Pada jam 4 sore sholat asar berjamaah, ada kegiatan murotal bersama-sama yang dipimpin oleh ustadz yang diikuti oleh santri-santri. Setelah itu santri-santri kegiatan piket kamar, lingkungan pondok, dan juga ada anak-anak yang olahraga. Jadi selain piket juga ada yang olahraga, ada beberapa anak juga yang ke kebun, ke ternak, dan juga ke perikanan, yang semuanya adalah untuk kesejahteraan pondok. Meski harus menjalani kegiatan yang padat mulai pukul 4 subuh hingga malam hari, namun para santri dan santriwati selalu semangat menimba ilmu pendidikan agama dan umum di Pondok Pesantren Jari Nabi. Alhamdulillah saya sudah menjalankan pendidikan di sini selama 5 tahun setengah, dan insya Allah ini adalah momen-momen terakhir saya di sini. Ya, sebab masa pendidikan saya akan berakhir juga. Untuk masalah pengalaman di sini banyak, salah satunya ya merasa nggak betah, bosan, jenuh, dan lainnya. Tapi saya obati dengan kegiatan-kegiatan seru di pondok ini. Untuk hal sedih yang saya alami, sering ingat halaman rumah. Namun itu hal yang wajar untuk santri. Hal positif ya ngaji bareng, terus tuh sholawatan bareng, happy bareng di sini. Ya, walaupun jauh dari orang tua, di sini juga bisa bahagia. Belajar di sini itu simpel namun bermakna luas. Saya merasakan pendidikan yang terpadu di sini, mulai dari pengetahuan umum ditambah dengan hafalan Quran. Yang lebih menarik di sini adalah adanya program karantina hafalan Quran 30 juz dalam waktu 3 bulan saja. Menarik sekali, bukan? Saya sangat senang dan banyak bersyukur bahwa banyak hal yang saya dapatkan di sini. Tidak hanya pendidikan, saya juga mendapatkan sahabat-sahabat baru dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Pagi-pagi kami masuk sekolah bersama-sama, dari mulai SD, SMP, dan SMA. Tahajud dan duha tidak pernah kami lewatkan setiap harinya. Orang tua saya sangat senang, sehingga mereka selalu memberikan support kepada saya dari segi apapun, supaya saya betah dan tetap di sini. Para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Jari Nabi juga diberikan kegiatan ekstrakurikuler berupa pramuka. Pramuka mengajarkan santri menjadi pribadi yang lebih mandiri, disiplin, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan mencintai alam. Bomba! Ala Gaza! Ala bomba! Ala Gaza ya! Bomba! Ala Gaza! Ala bomba! Ala Gaza ya! Bomba! Ala Gaza! Ala bomba! Ala Gaza ya! Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Inilah yang mendorong pihak pondok memberikan kebebasan kepada para santri dan santriwati untuk memilih olahraga yang mereka sukai sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Olahraga juga untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 saat ini.
kami mohon doa dan mohon dukungan dari berbagai macam pihak, dari banyak pihak untuk bagaimana pendidikan pesantren, pendidikan di Jari Nabi makin bagus. Tentunya visi kami ke depan, kami juga harus mendirikan pesantren, selain pesantren juga harus mendirikan perguruan tinggi yang berciri khas pesantren. Misalnya perguruan tinggi ilmu Al-Quran, itu akan terus kami kembangkan. Bahkan visi kami ke depan adalah menjadi pesantren internasional yang menerima santri bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Sehingga ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa, dari sumber daya manusianya, juga sarana prasarana, dana, dan seterusnya. Kami mensyukuri bahwa tempat ini tempatnya sangat indah, sangat menyenangkan untuk belajar, untuk menghafal juga bagus. Maka tentu saja dukungan dari berbagai macam pihak bisa dilakukan ke kami. Kami juga ada program namanya Sedekah Durian, sedekah 20.000 setiap bulan. Setiap orang bisa melakukan berkontribusi terhadap Jari Nabi dengan cara itu. Durian itu juga berarti bisa 200.000 atau 2 juta atau 20 juta setiap bulan. Jadi silahkan nanti bisa dicek di website Jari Nabi, di Instagram, di Facebook Jari Nabi. Kami terus melakukan step by step, pelan-pelan, berangsur-angsur untuk melengkapi segala infrastruktur. Selain juga SDM-nya terus kami tingkatkan. Maka guru-guru Jari Nabi akan terus kami beri pendidikan yang bagus, termasuk nanti juga ada semacam kursus singkat di Timur Tengah. Kita tetap akan jalankan itu. Guru-guru juga akan S2, S3. Sekarang saya juga sedang S3, hampir selesai insya Allah. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan generasi mendagang. Di tahun ini insya Allah kami mulai perdana mengirimkan alumni Jari Nabi angkatan pertama untuk kuliah di Timur Tengah. Ini dalam rangka untuk membentuk generasi penerus Jari Nabi, sehingga mereka nanti pulang dan akan mendidik, membantu pengembangan Jari Nabi dari sisi kualitas. Itu nanti akan terus kita jalankan supaya pendidikan ini makin bagus, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi berkah untuk Tanjung Jabung Timur, untuk Jambi, dan juga untuk Indonesia dan dunia. Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah. Dengan materi pembelajaran, keterampilan, dan kegiatan eko pesantren, diharapkan tujuan untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, peduli pada sesama, serta menjadi ahlul Quran yang berwawasan global dapat terwujud. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam kehidupan sehari-harinya, para santri di Pondok Pesantren Jari Nabi selalu mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Tidak heran jika Pondok Pesantren Jari Nabi mampu mencetak banyak generasi ulama. Demikian Jejak Islam kali ini dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.